Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem tenaga listrik yang beranggotakan saya Agung Julriko Hidayah, Arif Dharma Putra, dan Novela Rizky Ananda. Dan selanjutnya materi pertama akan dibacakan oleh Arif Dharma Putra. Kepada Arif dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi yang pertama, yaitu tentang pembangkit tenaga listrik. Apa itu pembangkit tenaga listrik? Pembangkit adalah sesuatu yang membangkitkan atau alat yang membangkitkan suatu. Dengan demikian, dalam suatu sistem tenaga listrik yang dimaksud pembangkit tenaga listrik ialah suatu alat peralatan yang berfungsi untuk membangkitkan tenaga listrik dengan cara mengubah energi potensial menjadi tenaga mekanik. Selanjutnya, tenaga listrik lain yang dipakai untuk menyebut pembangkit tenaga listrik ialah pusat tenaga listrik. Untuk mendapatkan energi listrik dapat memanfaatkan bermacam-macam sumber energi. Misalnya tenaga air, tenaga angin, bahan bakar fosil, dan bahan bakar nuklir. Dengan memakai sumber energi tersebut diperoleh tenaga untuk menggerakkan turbin yang akan mengaktifkan generator listrik. Energi listrik yang dihasilkan harus diubah menjadi tegangan yang sesuai dengan transmisi. Setelah proses ini, arus listrik dialirkan melalui jaringan kabel transmisi ke daerah yang memerlukan. Pada proses pembangkitan tenaga listrik telah terjadi proses perubahan energi mekanik menjadi energi listrik. Baiklah, yang berikutnya adalah macam-macam pembangkit dan prinsip kerja. Di Indonesia ada 6 jenis pembangkit. Yang pertama adalah PLTA dan prinsip kerja komponennya. Aliran air pada waduk dibendungkan dialirkan melalui saringan intake gate, kemudian masuk ke pipa pesat atau penstock. Untuk merubah energi potensial menjadi energi kinetik, pada ujung pipa pesat dipasang main inlet valve untuk mengalirkan air ke turbin. Air yang telah mempunyai tekanan kecepatan tinggi atau bisa disebut dengan energi kinetik dirubah menjadi energi mekanik dengan dialirkan melalui sirip-sirip pengarah, yaitu guide fan, akan mendorong sudut jalan atau runner yang terpasang pada turbin. Energi putar yang diterima oleh turbin selanjutnya digunakan untuk menggerakkan generator, kemudian menghasilkan tenaga listrik. Air yang keluar dari turbin melalui tilres selanjutnya kembali ke sungai. Tenaga listrik yang dihasilkan oleh generator tegangannya masih rendah, yaitu hanya 11 kV. Oleh karena itu, tegangan tersebut terlebih dahulu dinaikkan dengan trafo utama menjadi 154 kV untuk penyaluran energi dari pembangkit ke pusat beban melalui saluran transmisi. Berikut adalah gambar contoh pengaliran PLTA secara simulasi. Yang kedua, PLTG dan prinsip kerja komponen. Fluida kerja untuk mengatur turbin gas adalah gas panas yang diperoleh dari proses pembakaran. Proses pembakaran memerlukan 3 unsur utama, yaitu bahan bakar, udara, panas. Dalam proses pembakaran ini, bahan bakar disuplai oleh pompa bahan bakar, atau bisa disebut dengan fuel oil pump apabila digunakan bahan bakar minyak, atau oleh kompresor gas apabila menggunakan bahan bakar gas alami. Pada umumnya kompresor gas disediakan oleh pemasok gas tersebut. Udara untuk pembakaran diperoleh dari kompresor utama, sedangkan panas untuk awal pembakaran dihasilkan oleh ignitor atau busi. Proses pembakaran dilaksanakan dalam combustion chamber ruang bakar. Energi mekanis yang dihasilkan oleh turbin gas digunakan untuk memutar generator listrik sehingga diperoleh energi listrik. Tentu saja untuk dapat berjalan operasi PLTG dengan baik perlu dilengkapi dengan alat-alat bantu kontrol, instrumentasi, proteksi, dan sebagainya. Berikut adalah contoh gambar simulasi dari PLTG. Yang ketiga yaitu PLTU dan prinsip kerja komponen.
Serbuk batubara ini dicampur udara panas dari primary air fan dan dibawa ke cold burner yang menyemburkan batubara tersebut ke dalam ruang bakar untuk proses pembakaran dan terbakar seperti gas untuk mengubah air menjadi uap. Udara pembakaran yang digunakan pada ruang bakar dipasok dari forced drive atau bisa disebut dengan FDF yang mengalirkan udara pembakaran melalui air heater. Gas hasil pembakaran dihisap keluar dari boiler oleh induced draft fan atau bisa disingkat dengan IDF dan dilewatkan melalui electric precipitator yang menyerap 99,5% abu terbang dan debu dengan sistem elektroda, lalu dihembuskan ke udara melalui cerbong atau stek. Panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar diserap oleh pipa penguap atau water walls menjadi uap jenuh atau uap basah yang kemudian dipanaskan di superheater atau SI. Yang ketiga, PLTGU dan prinsip kerja komponennya. Di dalam sistem turbin gas panas dihasilkan pembakaran, bahan bakar dialirkan untuk memutar turbin dan gas sehingga menghasilkan energi mekanik yang digunakan untuk memutar generator. Gas buang dari turbin gas yang menghasilkan mengandung energi panas tinggi dialirkan ke HRSG untuk memanaskan air sehingga dihasilkan uap. Setelah menyerahkan panas gas buang dibuang ke atmosfer dengan temperatur yang jauh lebih rendah. Uap dari HRSG dengan tekanan untuk temperatur tersebut diarahkan untuk memutar turbin uap yang dikopel dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Uap bekas keluar turbin, uap didinginkan di dalam kondensor sehingga menjadi air kembali. Air kondensat ini dipompakan sebagai air pengisi HRSG untuk dipanaskan lagi agar berubah menjadi uap dan demikian seterusnya. Berikut adalah gambar simulasi dan proses PLTGU. Berikutnya adalah PLTD dan prinsip kerja komponen. Mesin diesel adalah motor bahan bakar yang berfungsi menghasilkan tenaga mekanis yang dipergunakan untuk memutar rotor generator. Mesin diesel menggunakan bahan bakar minyak diesel dengan kecepatan tinggi, bekerja dengan prinsip pembakaran kompresi dan menggunakan dua langkah putaran dalam operasi. Ini digunakan bila mana mesin berkapasitas tinggi. Berikutnya adalah PLTP, prinsip kerja komponen. Uap dari sumber produksi mula-mula dialirkan ke steam receiving header. Selanjutnya uap dialirkan ke separator dan dimister untuk memisahkan zat-zat padat, silika dan binti-binti air yang terbawa di dalamnya. Uap yang telah bersih itu dialirkan melalui mainstream wave electric control valve atau divertor valve menuju ke turbin. Di dalam turbin, uap tersebut berfungsi untuk memutar double flow condensing yang dikopel dengan generator pada kecepatan 3000 rpm. Proses ini menghasilkan energi listrik dengan arus 3 fasa, frekuensi 50 Hz dan tegangan 11,8 kV melalui step up transformer. Arus listrik dinaikkan tegangannya hingga 150 kV. Yang terakhir adalah PLTS dan prinsip kerja komponen. Jika cahaya matahari mengenai panel surya, maka elektron-elektron yang ada pada sel surya akan bergerak dari NKP dan sehingga terminal keluar dari panel surya akan menghasilkan energi listrik. Keluaran dari panel surya ini adalah berupa listrik searah atau DC dan sudah dapat digunakan langsung ke beban yang memerlukan sumber tegangan DC. Dengan konsumsi arus yang kecil, jika kita menginginkan hasil keluaran listrik dari PLTS, ini berupa listrik arus bolak-balik atau AC, maka PLTS yang sudah dapat mengeluarkan listrik arus searah atau DC, ini harus dihubungkan ke sebuah rangkaian elektronik atau modul elektronik yang bernama inverter DC-AC. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang sistem transmisi tenaga listrik. Pengertian penyaluran energi listrik. Proses dan cara menyalurkan energi listrik pada jarak yang berjauhan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dari pembangkit listrik ke gardu induk dan dari satu gardu induk ke gardu induk lainnya.
yang terdiri dari konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang tower melalui isolator-isolator dengan sistem tegangan tinggi atau ekstra tinggi. Ruang lingkupnya dimulai dari gardu induk di pembangkitan sampai dengan gardu induk sisi primer yang ada pusat-pusat beban. Besaran tegangan dan jenis penyaluran transmisi. Besaran tegangan yaitu 66 kV, 70 kV, 132 kV, 150 kV, 245 kV, 275 kV, 350 volt, 500 kV, dan 1000 kV, dan lain-lain. Jenis arus ada dua, yaitu jenis searah yaitu DC dan arus bolak-balik yaitu AC. Jenis ruang lingkup penyaluran. Yang pertama, saluran udara atau overhead line. Yang kedua, saluran bawah tanah underground kabel. Yang ketiga, saluran kabel bawah laut atau submarine cable. Yang keempat, gardu induk tegangan ultra tinggi. Yang kelima, gardu induk tegangan ekstra tinggi. Selanjutnya, gardu hubung, pusat pengatur beban, unit pengatur beban. Sebagian daerah di Sumatera masih terjadi bottleneck. Tingkat pengembangan sistem menuju ke interkoneksi ada dua, yaitu sistem penyaluran dari parsial menuju ke interkoneksi. Yang kedua terpasang di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Tingkat perintisan. Pada umumnya di daerah-daerah yang ratio elektrifikasinya rendah, yaitu ada di NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan lain-lain. Penyediaan listrik bersifat parsial. Saluran udara atau overhead line dipasang di daerah-daerah yang keadaan rawnya memungkinkan, pada umumnya di daerah pinggiran kota dan di luar kota. Saluran kabel bawah tanah underground cable dipasang di daerah yang rawnya tidak memungkinkan, pada umumnya di daerah kota-kota besar yang padat pemukiman dan beban listriknya besar. Pembangunan dan pengembangan penyaluran transmisi secara teknis. Pembangunan dan pengembangan sistem penyaluran tenaga listrik tidak ada masalah dan tidak ada kesulitan. Masalah-masalah yang sering timbul dalam pembangunan sistem penyaluran transmisi adalah masalah non-teknis, antara lain kesulitan mendapatkan lahan untuk tapak tower, harga tanah yang sangat terlalu mahal, proses perizinan yang sulit dan berbelit, reaksi dari masyarakat yang tidak mau dilalui jalur transmisi. Beberapa waktu terakhir ini muncul fenomena baru, masyarakat minta kompensasi ganti rugi di sepanjang jalur transmisi. Biaya ganti rugi, kerusakan bangunan, tanaman, dan lain-lain yang mahal, bahkan terkadang jauh melampaui harga standar. Koordinasi dengan berbagai pihak atau instansi terkait yang merupakan kesulitan tersendiri dan tak jarang membutuhkan biaya besar. Isu lingkungan hidup dan berbagai hambatan atau kendala lainnya. Gardu induk. Untuk daerah-daerah masih memungkinkan mendapatkan lahan atau spas tanah yang luas, dipasang gardu induk konvensional, pada umumnya di pinggiran kota atau di kota-kota kecil. Yang kedua, untuk daerah-daerah perkotaan, kota besar yang dapat pemukiman dipasang pas insulated switchgear SF6 atau GIS SF6. Pusat pengatur beban P2B dan unit pengatur beban UPB. Ada dua, yaitu yang pertama dipasang di daerah-daerah yang jaringannya telah terkoneksi area pelayanan luas dan beban yang dilayani besar, contoh P3B dan UPB yang ada di sistem Jawa, Madura, Bali atau Jamali. Yang kedua, tujuannya adalah untuk pengaturan beban maupun melakukan manuver beban jika terjadi masalah di sistem, misal jika terjadi gangguan di sistem pembangkit atau sistem transmisi. Berbagai
Permasalahan tersebut mengakibatkan proses pembangunan dan pengembangan sistem penyaluran menjadi terhambat. Bahkan ada pembangunan transmisi yang terhenti atau tertunda bertahun-tahun. Mengingat dari waktu ke waktu, beban akan terus berkembang mengalami pertumbuhan. Sedangkan di sisi lain, untuk membangun transmisi dan gardu induk banyak menghadapi masalah. Perlu dipikirkan dan dicarikan solusi dalam mengembangkan sistem penyaluran di Indonesia. Harus dicermati bahwa penambahan pembangkit tanpa diimbangi penambahan sistem transmisi akan timbul masalah tersendiri. Baiklah, selanjutnya saluran sistem distribusi. Distribusi tenaga listrik adalah tahap akhir dalam pengiriman tenaga listrik. Ini merupakan proses membawa listrik dari sistem transmisi listrik menuju ke konsumen listrik. Gardu distribusi terhubung ke sistem transmisi dan menurunkan tegangan transmisinya dengan menggunakan trafo. Konfigurasi jaringan distribusi primer dan sekunder. Yang berada di lingkaran sebelah kiri yaitu saluran distribusi primer, dan yang berada dalam lingkaran yang kanan saluran distribusi sekunder. Distribusi primer yaitu jaringan distribusi yang berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk atau GI menjadi tegangan menengah dengan nominal tegangan 20 kV yang biasa disebut JTM atau jaringan tegangan menengah. Lalu disalurkan ke lokasi-lokasi pelanggan listrik, kemudian diturunkan tegangannya di trafo pada gardu distribusi untuk disalurkan ke pelanggan. Distribusi sekunder yaitu jaringan distribusi dari gardu distribusi untuk disalurkan ke pelanggan dengan klasifikasi tegangan rendah yaitu 220 volt atau 380 volt antar fasa. Pelanggan yang memakai tegangan rendah ini adalah pelanggan paling banyak karena daya yang dipakai tidak terlalu banyak. Jaringan dari gardu distribusi dikenal dengan JTR, jaringan tegangan rendah. Lalu, dari JTR dibagi-bagi untuk ke rumah pelanggan. Saluran yang masuk dari JTR ke rumah pelanggan disebut sambungan rumah atau SR. Pelanggan tegangan ini banyak menggunakan listrik satu fasa, walau ada beberapa memakai listrik 3 fasa. Baiklah, inilah komponen utama pada saluran distribusi. Yang pertama yaitu tiang, yang kedua gardu penghantar, yang ketiga transformator, yang keempat recloser, yang kelima fuse, yang keenam PMT, yang ketujuh kapasitor, yang kedelapan isolator. Konsumen adalah pemakaian jasa tenaga listrik. Konsumen terbagi menjadi beberapa bagian tergantung tegangan yang dipakai oleh konsumen tersebut. Konsumen biasa untuk rumah tinggal atau kantor biasanya memakai tegangan rendah yaitu konsumen TR dengan tegangan pakai 380 per 220 volt. Konsumen TR ini menerima suplai listrik dari saluran distribusi sekunder. Pemakaian listrik untuk bisnis seperti mal, hotel, dan lain-lain maupun industri menengah biasanya menggunakan listrik tegangan menengah yang disebut dengan konsumen TM. Konsumen TM ini mendapat suplai listrik langsung dari penyulang distribusi primer. Untuk konsumen industri besar seperti pabrik, semen, dan lain-lainnya yang membutuhkan daya listrik besar biasanya berlangganan listrik tegangan tinggi yang disebut konsumen TT. Suplai listrik biasanya langsung didapatkan dari saluran transmisi tegangan tinggi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kata yang salah atau janggal tolong dimaafkan. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.